Halo semuanya, balik lagi sama aku di sini dan kali ini dalam Tea Time with Me, aku membawa seorang ahli atau pakarnya di bidang special needs. Tapi nggak hanya itu aja pengetahuannya. Tadi aku sempat ngobrol-ngobrol dulu sebelum take ini, jadi banyak banget informasinya. Tapi harus aku cut supaya aku bisa langsung sharing sama kamu semua. Ini di sini ada Kanadia dari JCDC Jakarta Child Development Center. Ini adanya di mana Kanadia? Di Jakarta Barat. Di Jakarta Barat. Jadi kamu bisa check out Instagramnya, kamu bisa follow JCDC. Jadi khusus hari ini aku mau membahas sesuatu yang mungkin teman-teman kurang tahu, baru dengar-dengar aja, tapi pengen tahu lebih banyak, yaitu borderline personality disorder. Dan tadi kita habis ngobrol-ngobrol dikit, ternyata borderline personality disorder ini bisa sembuh. Jadi beda ya sama special needs lainnya, itu kan memang sudah secara neurologisnya tuh kayak gitu. Jadi ya kita cuma mungkin bisa ngebantu anak-anak dengan special needs itu untuk bisa survive in society. Kita kasih pelatihan-pelatihan, kita kasih mungkin terapi-terapi supaya dia bisa nantinya berhasil lah bekerja di marketplace, bisa bersosialisasi dengan teman-teman sekitar. Tapi kalau yang ini ternyata bisa disembuhkan saudara-saudara. Kamu penasaran kayak apa? Kita kulik sekulik-kuliknya dari awal. Borderline personality disorder. Sebelumnya kita minum dulu yuk, kayak dia. Tea time with me. Jadi harus minum teh dulu. Oke, Kanadia, interesting nih. Tadi kakak bilang bahwa borderline ini bisa sembuh karena ternyata ini adalah sebuah personality, penyimpangan personality. Boleh dikasih tahu mulainya tuh di usia berapakah, tanda-tandanya, simptomnya tuh apa gitu kak? Oke, tadi kan pembahasannya banyak sekali episode ini tentang autism, ADHD ya, di mana itu payung besarnya gangguan perkembangan. Benar. Jadi secara neurologis itu memang berbeda daripada otak orang-orang pada umumnya. Sedangkan ketika kita sebut borderline personality disorder, ini payung besarnya gangguan kepribadian. Gitu. Nah, gangguan kepribadian ini kuncinya kalau kita pahamin dulu adalah dia punya penyimpangan di pikiran dan perilaku yang berbeda daripada budaya individu itu. Gitu ya. Dan sebenarnya kalau dibahas ada 10 tipe tuh Mbak. Oke, gitu. Gak apa-apa, coba disebutin aja, at least 5 deh. Oke, yang mungkin suka dibahas orang atau bahkan disebutkan sebagai bercandaan gitu, yang narsistik. Iya, NPD. Narcissistic personality disorder, di mana dia sangat memfokuskan ke dirinya gitu ya, kurang berempati, mencari pengakuan dari orang lain gitu ya. Ada juga yang obsesif compulsive personality disorder, sangat perfeksionis gitu ya, ordernya harus tepat dan cepat dan sangat cemas gitu dengan adanya perubahan. Lalu juga ada yang kita sebut skizoid, dia sangat anti dengan interaksi sosial gitu ya, dan ngerasa bahwa ketika berinteraksi sosial dia diawasi, dia dinilai seperti itu, dan banyak lagi yang lainnya sebenarnya. Dan borderline personality disorder ini sebenarnya sangat jarang dibahas karena kasusnya cukup ekstrim gitu ya, dan juga sangat memberikan tekanan juga buat para keluarganya ya, dan ini butuh proses panjang juga untuk sampainya akhir dia bisa berfungsi. Karena kan kalau disebut disorder itu dia harus mengganggu fungsinya gitu ya. Kalau disebut disorder berarti dia fungsi di keluarga tidak berfungsi dengan baik, lalu ketika dia bekerja jadi tidak berfungsi dengan baik, sekolah, dan berinteraksi dengan pasangan atau teman yang lainnya. Lalu yang kedua, persentasenya juga harus kecil gitu. Nah, kebanyakan kalau yang gangguan kepribadian ini, karena dia punya kemampuan berpikir, dia jadinya nggak aware. Dia ngerasa, oh semua orang kayak aku gitu, bahwa kalau aku kayak gini tuh nggak apa-apa gitu ya. Yang kedua, dia juga ngerasa bahwa ini aku masih berfungsi kok, aku pasti bisa kerja, padahal sebenarnya di tempat kerja dia jadi masalah gitu ya. Aku bisa berfungsi kok, aku ketemu keluarga, tapi sebenarnya dia masalah yang pencetuskan, membuat banyak keributan atau membuat banyak orang jadi nggak nyaman. Tapi awareness itu yang nggak muncul di dia gitu. Dan seringkali ketika diarahkan, ayo yuk kita coba cek dulu gitu ya. Kan kalau kesehatan ada ceknya ya.
general check up gitu ya. Tapi kalau mental kan masih minim, apalagi dengan banyaknya stigma-stigma yang masih negatif. Kalau ke psikolog tuh tanda kutip masih dibilang gila loh Mbak. Masih banyak klien-klien saya yang ngerasa aduh jangan bilang ya miss gitu ya, atau kalau saya ditanya teman saya mesti ngomong apa gitu. Padahal dengan awareness sekarang bahwa kesehatan mental itu penting, sebenarnya mental checkness itu juga penting. Nah ketika udah diajak cek, mereka juga masih ngerasa nggak mau gitu, masih ada banyak denial dan penolakan. Nah ketika payung besarnya tadi kepribadian, ini berarti sudah terbentuk cukup lama karena jadi personality. Iya. Makanya gangguan kepribadian itu mulainya di masa-masa remaja sama dewasa awal. Oke. Sebelum kita bahas apa itu borderline ya, jadi kita perlu tahu bahwa di masa-masa awal. Dan kalau dari hasil penelitian dari APA, American Psychiatrist Associate, tahun ini itu sebenarnya hanya 3 Mbak masa krisis dalam hidup manusia. Oke, ya itu. Pertama usia 3-6 tahun. Masanya tantrum ya Mbak, kalau Mbak tadi cerita anaknya udah 2, udah besar-besar, wah di situ masanya tantrum. Karena kemampuan berpikirnya lagi meningkat, tapi secara kosakata masih susah untuk ngejelasin kompleksnya emosinya. Yang kedua, masa remaja, hormonnya berubah semua gitu ya. Adolescent years. Ya, masa remaja ini wow luar biasa gitu ya. Hormon berubah semua, tapi secara fungsi otaknya, otak depan ini yang frontal lobes yang mengatur untuk kontrol diri, mengatur untuk bisa menahan diri, itu masih belum berkembang optimal gitu. Lalu yang terakhir sebenarnya masanya awal adulthood. Early adulthood itu adalah masa krisis. Jadi kalau dulu kan ditanya ya Mbak, ini masa 40 tahunan kan juga disebut masa krisis kan kalau dia, wah 40 tahunan misalnya itu masa krisis juga. Padahal yang paling berat itu 3, dan ini masa krisis terberat sepanjang hidup. Setelah melewati usia early adulthood berarti udah lewat tuh masa krisisnya. Makanya gangguan-gangguan kepribadian banyak munculnya di masa krisis kedua dan ketiga. Di usia-usia remaja dan usia dewasa awal gitu. Jadi untuk borderline ini nih simptomnya apa aja nih? Oke. Nah sebenarnya ada 9 symptoms, dan kalau kita lihat payung besarnya dia tuh ada ketidakstabilan dalam berinteraksi sosial nih. Yang pertama, ketidakstabilan melihat dirinya, gambar dirinya. Lalu ketidakstabilan ketika mengekspresikan emosinya, dan juga ada impulsivitas. Impulsivitas di sini berarti dia melakukan tindakan tertentu itu nggak mikir dulu gitu berdasarkan kata hatinya katanya gitu ya. Nah itu payung besarnya. Jadi ada ketidakstabilan. Kayaknya simpel kalau lihat definisi awalnya, tapi sebenarnya 9 simptom itu kalau kita kulik itu sangat-sangat mengganggu dan sudah merusak gitu. Cuman mungkin di awal perlu konsen dikit nih Mbak. Maksudnya kita membahas ini nih menurut saya bagus banget, memberi awareness ya buat masyarakat. Tapi jangan sampai jadi self diagnose gitu. Gampang abis nonton ini kamu nih kayaknya borderline nih. Entah aku yang borderline gitu ya. Jadi ketika kita self diagnose itu juga nggak sehat betul tuh ya. Tapi memberi awareness ini artinya kita menjadi terdorong untuk membantu keberfungsian si individu itu gitu ya. Ayo kita check up, ayo kita cari ahlinya untuk membantu dia untuk berfungsi dengan optimal gitu. Nah kalau di 9-nya nih kalau kita kupas satu-satu boleh ya Mbak ya? Boleh. Yang pertama ya mungkin kalau misalnya ada yang nonton di sini dan ngerasa juga teman-temannya atau diri sendiri ketika adanya pengabaian, abandon gitu ya. Jadi tidak nyaman dengan diabaikan. Nah kalau lagi ketemu sama teman-teman dia diabaikan tuh rasanya dia akan berusaha cari cara untuk kayaknya ayo dong ngobrol sama aku. Harus jadi center of attention gitu. Mungkin nggak hanya langsung center sih Mbak, tapi nggak boleh sampai dia sendirian. Iya, kamu saya sini dong sama aku, kamu temenin aku. Pokoknya dia nggak mau diabaikan, ditinggalkan. Dan ini bisa ekstrimnya sampai dia bisa mengancam untuk misalnya bunuh diri, melukai dirinya untuk mendapatkan itu. Dan dia nggak harus jadi pusat, tapi ketika ada orang lain yang dengerin dia, temenin dia nggak sendirian. Bahkan mungkin sesimpel chattingan nih, chattingan nggak dibalas tuh bisa kayak aku akan ngancam yang menyakiti dirinya gitu, karena dia nggak mau kayak ditinggalkan, diabaikan. Nah ini juga mengganggu kalau di hubungan, karena kalau udah pacarannya mungkin atau pernikahannya mungkin melukai gitu ya, dia sangat takut bahkan untuk ditinggalkan gitu, karena buat dia pengabaian, ditinggalkan tuh adalah berarti aku yang buruk, semua salah di aku. Nah itu udah sangat mengganggu ya. Kok ini Mbak, in a way kebalikannya narsisme. Kalau orang yang narsis kan kayak it's always your fault, it's always your fault. Ini
salah aku. Dia akan menyalahkan makanya dirinya. Apapun yang mungkin orang lakukan, orang suka ngomong sekarang playing victims lah gitu ya. Orang mungkin playing victims, dia akan nyalahin juga dirinya. Pokoknya dia akan mengutamakan supaya saya nggak ditinggalkan, saya nggak boleh sampai sendirian, begitu. Yang kedua, ada ketidakstabilan dalam berinteraksi sosial. Nanti kalau ketemu nih orang-orang yang kalau lagi ngobrol, duh aku suka banget sama dia baik gitu ya, dia benar-benar care sama aku. Jadi memuji-muji orang lain atau pasangan secara berlebihan, tapi bisa switch cepat sekali, nanti menjelek-jelekan gitu ya, atau melihat bahwa itu kurang, yang mereka kasih ke kita tuh kurang. Dia tuh nggak perhatiin aku, dia tuh nggak sayang sama aku, dia tuh nggak peduli sama aku. Jadi switchnya cukup cepat, nggak stabil nih tadi. Moody gitu ya, tidak jelas. Tapi dalam arti dia melihat interaksi itu, dia melihat orang lain tuh kayaknya kadang sayang banget sama dia. Wah ini adalah pusat segalanya, teman saya ini adalah yang terbaik nih. Tapi nanti switch, dia ini jahat banget sebenarnya, dia ini mempermainkan aku. Jadi selalu switching begitu dan sangat cepat. Nah dalam interaksi kan bingung, mungkin kita merasa salah aku, kok habis itu aku dipuji-puji, nanti dibaik-baikin, nanti disalahin lagi, begitu aja cycle-nya gitu. Apa ini terasa begitu umum terjadi ya? Iya nggak sih? Oke, lanjut. Dan memang sebenarnya gangguan kepribadian ini mungkin kita nggak bahas borderline personality disorder ke orang-orang, tapi sebenarnya relate banget karena ini hal-hal yang dialami di masa-masa remaja sama early adulthood gitu. Yang ketiga, adanya ketidakstabilan melihat gambar diri. Nanti visinya berubah lah, dalam setahun bisa berubah-ubah tiap bulan. Misalnya ngerasa, oh saya ini orangnya periang, nanti besok saya ini orangnya begini, berubah-ubah gitu. Sukanya juga berubah-ubah. Nanti dia juga bahkan yang ekstrim sampai merubah identitas seksual. Saya ini kayaknya ini loh, saya ini kayaknya ini. Itu berubah-ubah. Gambar dirinya itu masih nggak stabil dan itu switchingnya sangat cepat. Gitu. Jadi ini cukup menarik nih karena beberapa tahun belakangan memang masalah berubah kayak gendernya gitu tuh sering banget terjadi ya nggak sih? Jadi kalau menurut kamu ya Kak, ini lebih menjadi concern parents atau teachers atau anak-anak ini memang harus diberikan pendidikan dari sekolah tentang ini atau gimana nih? Sebenarnya memang lingkungan itu kan ada istilahnya circle-nya ya. Yang circle pertama adalah keluarga, orang tua gitu ya. Kita orang tua juga bawa sesuatu pasti dari masa lalu, dalam arti kita punya sejarah hidup yang mungkin juga nggak ideal gitu ya. Yang membentuk kita seperti sekarang ini dengan gangguan-gangguan ini, adanya ketidakidealan di sepanjang sejarah hidup. Ada pengalaman-pengalaman yang terasa begitu berat dan nggak wajar gitu dialami. Nah ketika kita bawa itu dan kita tidak aware, itu bisa istilahnya menyebarkan lah gangguan-gangguan itu ke keluarga kita gitu. Nah di mana harus dimulai? Siapapun harus mulai dari pihak sekolah. Sekarang udah banyak kok Mbak Inge sekolah-sekolah yang akhirnya memberikan awareness ini. Bahkan saya sering diundang di sekolah-sekolah, mereka cuma memberikan awareness tentang kesehatan mental ke anak-anak SD loh. Udah mulai dari SD gitu. Supaya mereka juga bisa speak up, mereka juga bisa menjaga dan aware tentang kesehatan mentalnya. Dan juga kedua, mereka mengedukasi orang tuanya. Tapi balik lagi, it's a long journey. Kita lihat proses ini dan pembelajaran ini butuh waktu yang cukup panjang, nggak bisa sekali diedukasi mindsetnya berubah gitu, sedangkan kepribadian udah terbentuk gitu. Jadi kita butuh dari segala sudut untuk ikut sama-sama kita bergandengan ya, support juga supaya anak-anak kita yang nantinya kita kembangkan ya bisa akhirnya punya wadah dan lingkungan yang positif sehingga potensinya bisa lebih keluar. Bisa dibilang ini harus jadi suatu edukasi yang mungkin kalau bisa on weekly basis will be good. Ya. Jadi nggak bisa cuma dikasih awareness sekali, ini nggak bisa. Ini harus again and again karena banyak banget dan ininya cangkupannya. Jadi kalau memang bisa nih para educators, sekolah-sekolah dan parents terutama lebih banyaklah berbicara tentang mental health ke anak-anak kamu. Jadi jangan sampai kayak istilahnya kecele bule, tahu-tahu anak kamu sudah bermasalah gitu. Tapi kalau kamu memutuskan untuk punya me time dengan anak kamu, untuk berbicara, untuk gimana ya, jangan ada boundary lagi gitu loh. Kamu harus breakthrough, jangan ada tembok lagi, tapi ya ajak aja anak kamu bicara dari sedini mungkin kok.
bahkan anak dari SD udah bisa diajak ngomong masalah ini. Jadi buat parents jangan merasa bahwa enggak lah, anakku baik-baik aja, anakku normal-normal aja, nggak ada tanda kenapa-napa kok. Tahu-tahu nanti pas dia udah menjelang teenagers, udah ya agak telat dikit gitu. Jadi kan jangan sampai ke arah sana. Talk with your children as early as possible, parents. Iya betul. Dan tadi mental checkness juga bisa dilakukan ya. Supaya kita lebih aware. Kadang-kadang saya udah lakukan kok, saya udah ngobrol sama anak saya, tapi si anak merasa itu bukan ngobrol, nasehatin gitu. Jadi profil tiap orang kan beda-beda, termasuk walaupun ini anaknya, cara ngomongnya dan komunitas anaknya, cara anaknya berkomunikasi udah beda gitu. Kita ngerasa udah memberikan tapi masih kurang, itu juga beratnya lagi jadi orang tua gitu. Mungkin di sini bisa aku tambahin, bukan hanya kamu ngomong, kasih tahu, tapi kamu mendengar. Be a good listener as well. Jadi yang ngomongin tapi denger juga, timbal balik. Iya betul, itu nggak mudah ya. Terus kalau untuk borderline ini kan bisa disembuhkan. Ya. Ini lebih dengan obat kah, terapi kah, atau bagaimana nih? Oke, nah kita harus melihatnya holistik. Tadi kan baru simptom ketiga. Simptom keempat ini udah mulai impulsivitas. Jadi dalam arti dia bertindak atau bersikap itu nggak mikir dulu. Misalnya harus yang merusak diri ya, impulsivitasnya satu, dia kalau makan tuh wah berlebihan. Atau kalau shopping, spending tuh kayaknya wah. Atau ada yang juga jadinya berjudi, terus ada ke arah-arah dia jadinya menggunakan obat-obat terlarang dan lain sebagainya yang dia nggak bisa kontrol dan itu merusak dirinya. Itu kan berarti kalau ada kondisi-kondisi itu bukan hanya para psikolog, ada tim-tim lainnya kita harus gandeng gitu. Karena dari 9 simptom yang nanti kita akan bahas nih Mbak, di diagnosa akhirnya borderline personality disorder minimum 5 aja dari itu. Gitu. Jadi bisa sangat bervariasi tiap individu gitu. Minimum 5 lebih boleh. Tapi lebih kecil dari itu nggak boleh gitu. Nah, selanjutnya juga ada yang kelima, dia simptomnya sudah merusak diri atau juga menyakiti diri atau juga ada keinginan untuk bunuh diri. Nah, ini juga sangat ekstrim. Kalau anak-anak sekarang saya nggak ngerti, dapat dari YouTube bahkan Mbak. Tahu dari, maksudnya ada juga influencer dari luar negeri yang melakukan itu, seperti nyayat-nyayatin. Itu banyak kalau saya nyayat-nyayatin dirinya atau ngebakar dirinya sendiri gitu, atau jeduk-jedukin diri. Dia sangat banyak, itu udah nggak terhitung kayaknya. Dan itu mengganggu akhirnya keberfungsian dia, karena dia kemana-mana jadi harus tutupin badannya misalnya, terus ada luka, ada yang sampai menyakiti dirinya, itu udah sangat ekstrim. Dan sampai ada keinginan untuk mengakhiri hidupnya, ya berarti harus ada bantuan psikiater untuk obat gitu. Lalu yang keenam, dia juga ada emosi yang meluap-luap, ekspresi emosinya. Jadi istilahnya baperan, tapi ekstrim gitu baperannya gitu Mbak. Jadi gampang tersinggung, emosinya kayak lebih kesedih dan marah terus gitu. Selanjutnya yang simptom selanjutnya juga gampang marah. Jadi istilahnya kata-katanya setajam silet gitu. Ya, tajam, menusuk, dan to the point gitu. Ada orang-orang dengan yang simptomnya seperti itu. Ketika ada apa gitu ya, dia langsung angernya langsung cepet, dan lebih banyak pakai verbal sih. Lebih banyak di kasus-kasus ini pakai verbal, karena kan 75% yang mengalami ini perempuan Mbak. Jadi lebih banyak dia kalau angernya itu nunjukinnya pakai verbal. Ini sebenarnya mereka tuh kalau ngomong verbal yang pedes, sakit begitu, dia aware nggak sih dia melakukan itu, atau sendirinya aja automatically memang harus mean kayak gitu, atau mereka udah kayak mempertimbangkan oh ini akan nyakitin dia nih, that's why aku ngomong gitu. Ada kombinasi dari dua itu, karena dia nggak bisa kontrol dan memang tujuannya untuk menyakiti. Dia ingin kamu harus ke saya dong, selalu pusatnya saya dong gitu, yang harus diperhatikan. Dan parahnya kalau simptom terakhir tuh ada juga yang disosiatif, artinya dia sudah tidak bisa membedakan ini realitas atau enggak. Jadi kalau di sesi suka nanya, minggu lalu kamu ngapain? Dia bisa lupa. Kemarin kamu ngapain? Tadi pagi kamu ngapain? Dia juga lupa. Jadi dia tidak tahu ini real gak? Ini saya ini beneran gak? Bahkan ada yang disosiatifnya udah punya beberapa kepribadian. Nanti di sesi dia bilang, saya si A lah, saya si inilah. Maunya Miss Nadia hari ini panggil saya A ya, gitu. Udah sangat dalam. Karena si pikirannya membantu dia untuk nyaman, sehingga membuat lagi banyak hal yang
ilusi-ilusi yang banyak hal yang membuat dia lebih nyaman gitu ketika dia membayangkan adalah dia figur yang seperti apa gitu. Jadi dia nggak bisa membedakan nih realitas atau enggak. Nah itu juga salah satu simptomnya. Nah itu tuh 9 simptomnya. Oke, pretty deep. Ya. Oke, untuk checklistnya sendiri ini parents atau mungkin om, tante bisa dapat di mana checklist untuk borderline personality disorder ini? Ini kan memang pusatnya dari diagnostik manual dari APA, American Psychiatrist Associate. Jadi kalau tadi ciri-cirinya sudah tergambar dari sesuatu, sebaiknya langsung periksakan. Oke. Karena tingkat intensitasnya, durasinya, seberapa lamanya itu pun sangat harus diobservasi dan diperhatikan gitu. Sebatas cuman baper sebentar, mungkin ini kamu borderline ya gitu. Nah itu harus dicek juga, nggak semua yang baper itu borderline, nggak semua yang cemas itu juga borderline, nggak semua yang spending juga, wah berarti kamu borderline gitu. Dan yang sulitnya adalah borderline ini suka ada tambahan masalah di mana dia juga depresi dan juga ada gangguan suasana hati, namanya bipolar. Wah namanya makin aneh nih, apalagi nih ya. Jadi dengan ada depresi dia juga suasana hatinya kayaknya sedih terus ketika ada tambahan juga masalah itu. Lalu kayak bipolar dia bisa berubah-berubah, kadang-kadang dia senang banget, kadang-kadang dia sedih banget. Jadi sangat-sangat bervariasi gitu setiap individunya. Oke. Jadi basically dari 9 hal tadi bisa kamu mungkin rewind lagi video ini. Kalau udah ada tuh checklistnya at least 5 ya, setidaknya 5. Oke, kamu perhatiin terus dengan waktu. Kalau misalnya yes, kamu curiga teman kamu atau anak kamu atau siapapun yang kamu kenal dengan BPD ini, dan cari bantuan dari psikolog atau psikiatris terdekat. Kalau bisa satu aja udah langsung cek sih Mbak. Karena satu aja cek. Karena simptomnya kan itu semuanya dari 9 itu udah mengganggu sebenarnya fungsinya. Dan kalau dibahas satu persatu mungkin kita nggak ada waktunya, tapi ketika dibahas deep itu contoh-contoh perilakunya sebenarnya sangat ekstrim gitu, dan itu sudah sangat mengganggu satu aja. Boro-boro 5 satu aja udah mengganggu. Jadi jangan sampai keburu ada masalah. Makanya kan memperbaiki itu lebih sulit. Lebih baik mencegah aja dulu. Kalau ada simptomnya langsung periksa. Satu simptom saja cari get help. Bukan 5, maaf saya. Satu aja cari get help. Oke. Jadi itu pencegahan. Kalau tadi ditanya berarti terus sekarang gimana dong, apakah mesti minum obat ataukah ada treatment khusus? Nanti dari pemeriksaan itu dilihat, kita psikiater dan psikolog itu bekerja bersama-sama. Dalam arti psikolog itu tidak boleh memberikan obat dan psikiater yang memberikan obat gitu ya. Dan psikolog yang memberikan intervensinya dalam bentuk behavior dan juga thought, jadi pemikiran gitu ya. Nah itu yang kita kombinasikan, dilihat sama tingkat keparahan dari kasusnya, apakah perlu minum obat atau enggak. Kalau sampai mengganggu sekali ya, misalnya sudah sangat ingin menyakiti diri, bunuh diri misalnya, dan kita intervensi langsung ke perilaku dan pemikirannya masih susah karena istilahnya ini temboknya udah banyak nih, udah sangat tinggi gitu ya. Si obat bisa masuk dulu untuk menetralisis atau menyeimbangkan hormon-hormon gitu ya yang ada di individu itu supaya lebih rileks, baru kita bisa masuk gitu. Tapi in the end kita ingin adalah goal akhirnya si individu ini nanti yang bisa mengontrol dirinya. Jadi kita hanya istilahnya kayak coach gitu ya. Kan kalau atlet ada coachnya, olahraga juga ada coachnya gym gitu ya. Itu coachnya ini adalah membantu dia aware, terus mencari core problemnya. Sebenarnya ini kan terbentuk ada historinya. Nah di situ kita sasar, kita bantu supaya nanti kita kasih nih cara latihannya gini nih. You can do it by yourself nantinya. Gitu. Intervensi yang terbaik adalah ketika kami para praktisi bisa melepaskan mereka dan mereka sudah berfungsi. Betul. Itu keberhasilan kami Mbak. Jadi bisa dibilang tugas kita nih mungkin lebih kayak kasih dia awareness dulu sebenarnya. Kayak tadi kan di awal-awal banyak misalnya anggota keluarga yang merasa nih anak sebenarnya troublemaker, sebenarnya tuh nggak demen nih sama anak yang kayak gini, tapi kan banyak juga yang diem-diem aja gitu. Ya. Jadi alangkah lebih baiknya kalau kamu melihat anak seperti itu, kasih tahu supaya dia aware, karena kan dia nggak aware anak ini kan. Jadi anak ini aware, and then dia tahu dia mempunyai problem dan punya willingness untuk menjadi lebih baik. Karena ini bisa diperbaiki, tapi orangnya sendiri ini harus tahu dulu dia bermasalah, jadi mau komit untuk jadi lebih baik. Jadi kamu orang-orang sekitar kasih tahu dia, give him or her awareness that ada sesuatu yang perlu diperbaiki dari dia. Jadi jangan cuma dijauhin tuh anak troublemaker, udah nggak usah deket-deket dia, kamu jangan deket-deket dia.
gimana ya, kalau kamu nggak show your concern, kesian anak ini kan seterusnya kayak gitu karena dia nggak aware ya kan? Ya, betul. So show your empathy, kasih awareness ke dia, jangan cuman bisa mencibir di belakang aja gitu, jangan cuma bisa komplain-komplain di belakang, itu nggak ngebantu orang ini. So do something about it, do the right thing. Iya, betul sekali. Karena kita biasanya kalau ada yang negatif kita langsung, aduh kok dia kayak gitu ya. Kita nggak mikir kenapa ya. Karena sebenarnya kalau kita membahas tentang otak ya, perotak-otakan nih Mbak, sebenarnya manusia itu dalam keadaan baik-baik aja nggak mungkin nunjukin perilaku negatif. Iya. Jadi kalau dia nunjukin perilaku negatif, berarti dia dalam kondisi nggak baik-baik aja. Berarti dia butuh ditolong gitu. Jadi sebenarnya kalau Tuhan membuat dan memproses otak tuh cara kerjanya begitu. Semakin buruk perilakunya, semakin berat sebenarnya pengalaman hidupnya. Dan mungkin manusia ngeliatnya cuma, ini parah banget sih dia tuh kalau ngomong tajam gitu ya. Kita nggak lihat mungkin seberapa berat pengalaman hidupnya. Betul. Pasti ada reasonnya. Iya gitu ya. Nah, ketika kita memberikan awareness kayak tadi, taunya Mbak nggak banyak yang mau juga. Banyak sekali kasus-kasus yang orang tuanya udah bawa, nanti anaknya nggak mau gitu. Atau anaknya udah mau, orang tuanya nggak mau. Itu juga banyak loh. Zaman sekarang keren, si anaknya bilang, Mami, Papi, I want to go to the psychologist. Jadi dia udah ngomong, saya mau ke psikolog gitu. Tapi kamu oke-oke aja, ngapain? Gitu. Dan itu juga membuat si anak merasa lagi kan, tadi mungkin kalau ada yang masalah-masalah mental, jadi kok kamu nggak ngerti sih? Aku ngerasain sesuatu yang berat, aku menghadapi yang berat, ini support. Iya. Itu aja juga nunjukin sesuatu yang sangat dinamis di dalam setiap keluarga gitu. Jadi kalau kami para psikolog ya harus mempersiapkan diri. Satu tim nih datang, ibunya mau, ayahnya mau, anaknya nggak mau. Gimana approach si anak punya engage dan dia mau. Karena si sesi itu tidak akan berhasil kalau anaknya nggak ngerasa ini penting buat aku tuh. Gitu. Jadi kita akan bantu supaya mereka juga mau, karena semuanya harus mau dan ada PR-nya juga, ada hal yang mereka perlu lakukan juga kan sebagai action plan-nya mereka. Nah itu nggak bisa dilakukan kalau mereka nggak mau, karena disuruh aja. Tapi istilahnya kalau sudah dibawa ke ahlinya ya kita udah mengusahakan itu terjadi dulu gitu. Udah take the first step untuk menjadi sembuh. Iya, oke. Bedanya mungkin dengan special need lainnya, ini karena gangguan kepribadian, istilahnya ini dibentuk juga. Memang kalau didebatkan ya sampai dekade kan mendebatkan nih genetik atau lingkungan nih, kan itu selalu ya. Yang mana ini salah orang tuanya. Nah mungkin yang juga itu jadi beban adalah setiap kali anaknya kurang, orang tua ngerasa ini salah aku nih, aku gagal, aku kurang sebagai orang tua. Padahal memang ada individu-individu yang membawa secara gennya itu memang udah rentan gitu. Dan ketika gennya sudah rentan, lingkungannya juga tidak bisa memberikan hal-hal yang positif yang dibutuhkan sama individu itu. Nah itu yang akhirnya mempengaruhi. Jadi nggak bisa salah satu aja. Jadi para parents jangan langsung merasa bahwa diri kamu gagal. Kamu gagal kalau kamu belum mencoba. Coba dulu untuk bisa memperbaiki anak-anak kamu. Kamu bukan parents yang gagal, because sometimes things just happen, and kalau memang secara genetik ya kamu mau bilang apa, tapi kalau kamu diem-diem aja, kamu udah nyerah sebelum kamu fight for your kids, no, that's a failure menurut aku ya. So sama kayak coach gitu Mbak kalau saya bilangnya. Jadi kalau olahraga kan ada di gym ada coachnya gitu ya. Nah kita para psikolog kalau dianggap sebagai tanda kutip psikolognya untuk pengembangan diri, sebenarnya nggak perlu sampai harus ada masalah, harus ada pencegahan. Makanya kami di GCDC banyak bikin program untuk memberikan awareness gitu ya, untuk memberikan informasi ke orang tua bahwa memang susah jadi orang tua. Even buat saya ngerasanya makin tinggi lagi ekspektasi saya Mbak ke anak-anak saya. Sebagai ibu saya mestinya begini karena saya tahu semua istilahnya gitu. Dan itu pun rasanya nggak pernah cukup gitu. Kita banyak juga dipengaruhi masa lalu. Jadi kalau bisa kita melakukan pencegahan, kita aware gitu ya, dan menyaring informasi karena sekarang banyak informasi sampai orang tua juga takut mau muji anaknya Mbak. Miss jadi boleh nggak sih muji anak? Katanya nggak boleh muji kebanyakan nanti dia sombong. Miss jadinya nggak boleh langsung hukum. Jadi nanti nggak boleh marah depan anak. Aduh susah, tambah susah Mbak. nggak boleh ada kata no. Wah semuanya susah. Saya bilang be yourself, tapi ini ada prinsipnya. Yang paling prinsip itu si koneksi itu. Kita fokus dengan fixing, tapi kita nggak menjalin hubungan kita, koneksi kita sama si anak. Kita fixing, kamu mestinya lebih sopan. Fixing, kamu mestinya akademiknya lebih oke. Fixing, kamu mestinya jadi orang atau anak yang punya visi, motivasi ke depan. Tapi kita nggak being connected with them. Jatuh-jatuhnya lebih kayak demand. Iya,
Dan itu nggak gampang loh, kadang kita nggak aware. Padahal kita kan setiap orang tua maksudnya baik, mau membantu anak ini berkembang kan, gitu. Tapi taunya itu jadi sesuatu yang tidak dibutuhkan sama si anak ketika koneksinya belum ada. Oke, terakhir, Kak Nadia, adakah pesan atau semangat atau moral support deh buat kita semua, buat teman-teman yang nonton, yang mungkin sedang berjuang dengan BPD ini? Oke, mungkin ada satu pendekatan yang kita gunakan di GCDC itu menggunakan relationship based approach gitu. Yang mana ini kita baru satu-satunya dan yang pertama. Dan yang membuat namanya Dr. Stanley Greenspan di USA dan sekarang sudah almarhum, di mana kita mengutamakan relasi. Dan ketika mendalami tentang perkembangan otak, taunya ujung-ujungnya orang tuh butuh terkoneksi sama orang lain. Jadi beliau mengatakan seperti ini, Mbak, there is no greater feeling than being understood. Itu padahal teknik itu banyak sekali digunakan untuk anak special need loh. Tapi setiap orang being understood itu adalah kebutuhan. Kebutuhan kita untuk dipahami, dimengerti, dan diterima tahu sama orang sekitar kita. Dan itu adalah kebutuhan. Ketika kebutuhan itu tidak terpenuhi, akhirnya ada kompensasinya dengan perilaku-perilaku yang lain. Dimana kalau kita lihat ya, sebenarnya simptom-simptom yang tadi kita bahas, semua ketidakberfungsian itu sebenarnya cara individu itu untuk survive. Dia mengalami masa yang mungkin nggak mudah. Dia survive dengan mencari cara. Gimana nih? Akhirnya mungkin sesuatu yang negatif saat ini ya. Tapi kalau saya boleh kasih pesan-pesan terakhir, ayo kita being understood untuk orang-orang di sekitar kita dulu aja. Nggak usah besar-besar, oh mau merubah dunia gitu ya. Samping kita dulu, dia lagi mungkin mukanya muram, kamu ada apa nih? Kita kebanyakan maunya, ayo dong ngertiin saya. Coba kita mungkin latihan dulu untuk memahami orang lain. Dan tidak mudah untuk ngejudge. Karena tidak ada orang dalam keadaan baik-baik saja pasti menunjukkan perilaku negatif, enggak? They need help. And you can be. Itu kayak sebuah rangkuman yang pengen keluar dari mulut aku tapi nggak keluar, belah gitu, udah keluarin semuanya sama Kak Nadia. So thank you so much. Kalau kamu mau punya informasi lebih lagi, please check it out. JCDC, Instagramnya apa? My JCDC. My JCDC. So thank you so much udah join sama aku dan juga sama Kak Nadia. And I'll see you next time di Tea Time With Me episode berikutnya. Cheers. Terima kasih Kak Nadia. Sama-sama.